Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat muslim? Kembali lagi di channel Nurul Quran TV. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat tampan dan usia yang masih muda, yaitu Ustadz Afnan. Nah, Ustadz Afnan ini adalah sosok pemuda yang saat ini memimpin SMP IK Nurul Quran. Dan beliau adalah sudah menyelesaikan S2-nya di bidang Master of Math, ahli matematika. Nah, untuk lebih lanjut kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Mungkin Ustaz bisa kenalkan diri sedikit? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Nurul Quran TV yang sudah mengundang saya di siang yang sangat berbahagia ini. Untuk perkenalan mungkin sudah tadi dijelaskan oleh Ustadz Fuadi sendiri. Nama saya Ustadz Afnan, SPD MPD. Saya asli Birun. Nah, asli Birun, kemudian saya tinggal di sini sekarang di Kaju, Ustaz. Di Kaju ya? Di Kaju. Nah, ya. Alhamdulillah kemarin sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Sehingga saya pindah ke sana. Sebelumnya saya memang tinggal di Lambaro, jadi 1 menit insya Allah udah sampai ke sekolah. Tinggal melangkahkan kaki ya. Melangkahkan kaki, insya Allah udah sampai ke sekolah. Untuk jenjang pendidikan saya di S1-nya di Tarbiyah Matematik di UIN Araneri sekarang. Ya, kemudian melanjutkan sekolah S2 Magister Pendidikan Matematika di Unsyah. Alhamdulillah udah selesai juga. Kemudian begitu saya selesai, saya diajak oleh Bapak Ketua Yayasan itu Safadil untuk membantu beliau mengajar bidang matematik di SMP IK pada tahun 2018. Sehingga saya terkejut kenapa saya diajak. Ternyata alasan beliau mengajak saya yang pertama sekali, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan magister saya. Karena di SMP IK Nurul Quran mungkin bisa kita katakan agak unik sedikit karena yang mengajarnya semuanya S2, Ustaz. Harus S2 harus ya? S2 semuanya. Nah, kalau ada S1 yang melamar bagaimana? Kalau ada S1 yang melamar berarti tidak memenuhi kualifikasi ataupun kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ketua Yayasan. Langsung ditolak. Langsung ditolak. Iya. Berarti saya harus ambil S2, Harus ambil S2 dulu sana. SMP, ya? Jadi masih ada kesempatan, silakan ambil aja sana. Masih ada kesempatan, alhamdulillah ya. Mungkin itu sekilas tentang profil ya. Profil saya. Profil singkat aja lah. Okay. Menarik ini sahabat muslim di di usia yang muda ya, masih muda Ustaz ya. Alhamdulillah. Masih belum melangkah 30 tahun ya. Belum, 30 tahun belum. Mungkin ini salah satu kepala sekolah termuda di Aceh besar ini. Ataupun Banda Aceh mungkin. Bahkan itu yang keren juga ya. Kalau misalnya kita lihat dari usia muda, enggak terlalu muda juga ya, Ustaz. Mau melangkah 30 ya. Melangkah 30 ya. Sebelum 30 masih muda ya. Masih muda berarti ya. Oke, baik. Untuk SMP ini sendiri SMP IK tadi ya. Ya, SMP IK. Sudah berapa tahun berdirinya, Ustaz? SMP IK berarti berdirinya 2018 kemarin, Ustaz. 2018 kemarin. 19 20. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Nah, kita kan belum memiliki alumni yang pertama. Insyaallah tahun depan sudah ada alumni lah. Insyaallah ya. Sehingga untuk programnya sendiri bagaimana, Ustaz? Untuk programnya sendiri karena di situ SMP IK Nurul Quran ya, cahayanya Al-Quran ya. Cahaya Al-Quran. Memang sekarang Al-Quran itu merupakan salah satu program yang diunggulkan di sekolah. Al-Quran salah satunya. Baik itu hafalannya, bacaan Al-Qurannya. Saya lihat anak-anak kita sekarang pun banyak sekali yang termotivasi untuk belajar Al-Quran. Salah satunya itu menghafal Al-Quran. Tidak hanya anak-anak, kita sebagai guru juga kepengen, ataupun wali murid juga kepengen anaknya itu menjadi hafiz Al-Quran, Ustaz. Iya, Masya Allah. Karena kenapa? Mungkin ya termotivasi siapa yang menghafalkan Al-Quran, seseorang anak yang menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan hadiah ataupun membangun sebuah maligai lah di surga ya. Nah, itu mungkin motivasi wali murid untuk anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Makanya anak-anaknya
dicari sekolah yang ada program unggulan Al-Quran ya. Iya benar. Memang kita unggulkan Al-Quran ya. Cuman yang kita unggulkan Al-Quran tidak terlepas juga tentang kurikulum di nasional, Ustaz. Tetap kita kolaborasikan. Antara kurikulum kita Nurul Quran dengan kurikulum dinas, Ustaz. Iya. Berarti kalau segi agama kita unggulkan Al-Quran. Kita unggulkan Al-Quran. Untuk di luarnya tetap program ataupun kurikulum nasional tetap kita jalankan seperti biasa ya. Tetap kita jalankan seperti biasa, Ustaz. Apakah ada target berapa juz sampai tamat anak-anak di SMPK? Nah, di sini kalau kemarin itu kita pernah dialog dengan SD, mereka targetnya 3 juz. Mungkin di SMP apakah ada penambahan atau mungkin sampai tamat khatam? Ya, mungkin di SD 3 juz, kemudian di SMP di situ ada 2 fase, Ustaz. Dua fase. Di sini fase yang pertama bagi anak-anak yang belum pernah sama sekali menghafal, Ustaz. Artinya di sekolah-sekolah umum yang belum pernah sama sekali menghafal, di sini begitu orang tuh masuk, kita tes Al-Quran. Salah satu masuk sini ada tes Al-Quran dulu. Untuk tes Al-Quran ini kita lihat kemampuan cara membacanya, Ustaz. Apakah dia sudah bisa membaca ataupun belum? Jika belum, berarti kita di semester pertama kita ajarkan dulu cara membaca yang benar dan bagus. Kemudian bagi anak-anak yang sudah memiliki bacaan yang sangat bagus, kita langsung mendorong dia untuk menghafal. Langsung menghafal ya? Sehingga target dari kelas 1 sampai kelas 3 itu 3 tahun bagi anak-anak yang belum pernah sama sekali menghafal, Ustaz. Nah, namun untuk SDIK sendiri atau 3 juz. Bagi belum pernah sama sekali ketika di SD. Ya, kan banyak sekarang di SD, tapi sekarang saya lihat pun di SD negeri sudah mulai menghafal ya. Kemudian khususnya yang di SDIK Nurul Quran sendiri banyak juga yang masuk ke sini ataupun di sekolah-sekolah yang memang selama ini sudah pernah menghafal, langsung kita lanjut. Ada yang sudah lebih daripada berapa kemarin yang kelas 3 yang kelas 2 sekarang ada yang udah 5 juz, Ustaz, yang kelas 2. Itu dari semenjak masuk? Ya, semenjak masuk. Atau mulai dari SD sebelumnya dia sudah hafal sudah menghafal 5 juz ya? Walaupun dia sudah misalnya baru masuk ke sini, Ustaz saya udah menghafal 5 juz, saya udah menghafal 8 juz, tetap kita tes dulu, Ustaz. Tes lagi. Kita lihat kualitas bacaannya. Memang untuk selama ini yang menghafal itu ya cuma menghafal aja, amma yatasaalun ataupun cepat-cepat seperti itu, Ustaz. Sehingga kualitas bacaannya tidak bagus, panjang pendeknya, makharijul hurufnya tidak bagus. Tidak indah untuk didengar ya. Siapapun bisa menghafal kalau seperti itu, saya kira, Ustaz. Berarti di sini kita bimbing lagi anak-anak supaya lebih mantap makhrajnya ya, dan hafalannya ya. Target yang secara umum kalau misalnya kita berbicara target, tentu kita 3 juz, Ustaz. Kelas 1 sampai kelas 3. Namun tidak juga kita batasin bagi anak-anak yang memang ada berkemampuan lebih, mereka lanjut terus. Dan sudah kita terapkan sampai sekarang, Ustaz. Alhamdulillah anak-anak kita ada yang sudah 5 juz, ada yang 7 juz kayak gitu. Itu bagi anak-anak yang memang selama ini sudah pernah menghafal di ketika SD, Ustaz. Nah, selain dari program Al-Quran tadi, kalau program kurikulum nasional kira-kira apa yang diunggulkan, Ustaz? Untuk menarik minat dari masyarakat kita supaya anak-anaknya masuk ke sini, ke SMPK Nurul Quran. Kita melihat ke masa depan sekarang memang tidak terlepas daripada kurikulum nasional. Tentunya anak-anak kita juga harus kita didik tentang sains, itu matematik. Kemudian di sini juga ada seni, Ustaz. Ada seni juga. Kemarin kita sudah pernah tampil di tingkat kabupaten kalau nggak salah. Tingkat kabupaten kemarin. Walaupun kita tidak memiliki sesuatu hal yang namun kita sudah muncul. Kalau kami ini ada kayak gitu. Kalau kami ini ada. Nah, kemudian juga kita sudah mengikuti kemarin tuh seni di Fatih juga, alhamdulillah kita juga memperoleh juara. Padahal itu performa pertama bagi anak-anak yang tidak pernah sama sekali selama ini anak-anak tersebut belajar seni. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini kembali gurunya yang luar dahsyat ya. Ya, alhamdulillah. Karena saya lihat di situ keyakinan anak-anaknya, keyakinan guru-gurunya dalam mendidik seni itu sangat luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat, 1 minggu kalau nggak salah saya kemarin, Ustaz. Dengan dipres seperti itu, saya lihat anak-anak itu makin berkembang minat seninya. Dan minat bakat itu tidak kita downkan bagi anak. Anak-anak pengen apa bakatnya, kita arahkan. Nah, di sini juga ada program tilawah, Ustaz. Bagi anak-anak yang kepengen belajar tilawah kita masukkan juga. Nah, berarti kemudian kita ada dari
harus mencari bakat yang mereka miliki, kemudian kita bimbing, kita arahkan ke mana bakatnya, kita buat satu kelompok untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut ya. Iya, lebih lanjut. Nah, menarik ini. Jadi kalau prestasi untuk saat ini bagaimana Ustaz? Untuk prestasi saat ini kalau misalnya kita bilang wah belum juga Ustaz ya. Belum ya. Karena masih proses, karena baru 2 tahun. Namun kita juga tidak tinggal diam Ustaz gitu maksudnya. Betul. Artinya kita tetap membimbing anak-anak kita terus mengikuti olimpiade. Selama ini memang sudah kita ikuti olimpiade, namun waktu tahun 2019 kalau nggak salah saya kemarin itu. Nah, kita tetap mengirimkan anak-anak untuk setidaknya anak-anak sudah ada pengalaman bagaimana sih soal olimpiade itu, bagaimana sih tingkat provinsi, bagaimana sih tingkat kabupaten. Nah, kita tetap kirim. Nah, alhamdulillah anak-anak pun terus maju. Sehingga anak-anak ada menawarkan, "Ustaz, saya mau ini, Ustaz, saya mau itu, Ustaz." Nah, mereka minta sendiri. Mereka minta sendiri. Kenapa? Saya lihat di situ bukannya pinternya yang kita lihat, namun keberaniannya Ustaz ya, keberaniannya, PD-nya itu. Karena kita lihat sekarang banyak orang yang pintar namun tidak berani. Nah, bakatnya terpendam. Ya, tidak siap untuk tampil Ustaz. Menarik ini karena di usia yang masih 2 tahun dengan potensi anak-anak yang dimiliki, kemudian potensi dari guru sendiri dikolaborasi sehingga menjadi sesuatu yang dahsyat. Ini sesuai dengan program dahsyat sekolah ya? Dahsyat. Sama ya SD SMP ya? Sama. Karena di bawah satu yayasan ya, program dahsyatnya. Oke, untuk pengalaman anak-anak ini memang harus rutin diarahkan ke project begitu Ustaz ya? Iya, harus diarahkan sebagai project sehingga ada anak-anak ada sifat tanggung jawab lah. Ada tanggung jawab, kemudian anak-anak bisa mengembangkan bakat minatnya. Iya. Nah, sehingga kita bisa melihat si A bisa ini, si B bisa itu. Nah, ketika ada kompetensi, kita bisa langsung ambil anaknya. Oh, ini si A, siapa yang nih? Oh, si B kayak gitu. Langsung kita bisa ambil. Nah, jadi ada bakat-bakatnya semuanya gitu, seperti itu. Iya. Itu guru-guru dari dalam semua atau ada guru yang part time dari luar kita panggil khusus untuk bimbingan-bimbingan tertentu? Oh ya. Kalau masalah guru kita lihat di sini seperti yang saya katakan tadi, kita minimal sekali S2 lah Ustaz ya. S2 di sini juga kita ada mengundang dosen. Nah, ada dosen juga di sini. Siap mereka untuk terjun ke SMP ya? Siap mereka terjun ke SMP karena mengajar orang itu kan lepas Ustaz, pas part-time ya. Iya. Part-time. Untuk bimbingan khusus juga kita bekerja sama dengan bimbel. Artinya bukan bekerja sama sih, cuman kita lihat ada enggak orang guru-guru yang pernah mengajar di bimbel sehingga profesional yang mengajarnya itu sesuai. Nah, kita bahas di situ nanti soal olimpiade. Nah, seperti itu. Tetap ada kita lihat guru-guru yang profesional di bidangnya masing-masing. Iya. Untuk anak-anak sendiri ada nggak bimbingan khusus Ustaz? Karena pada saat masuk SMP mereka itu latar belakang mereka dari berbagai sekolah sebelumnya. Nah, bagaimana untuk menyatukan karakter mereka di bawah naungan Nurul Quran ini Ustaz? Apalagi kita punya program dahsyat dan program-program unggulan lainnya. Pertama sekali kalau seandainya sudah berkumpul seperti itu, tentunya kita ada semacam perkenalan lah Ustaz ya, perkenalan budaya, perkenalan budaya kita. Bagaimana sih Nurul Quran itu? Bagaimana sih budaya-budaya kita di sini? Budaya yang pertama sekali mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh PSD ya, ada disiplin, dahsyat itu ya. Kita jelaskan satu persatu sehingga anak-anak yang sebelumnya tidak mengetahui apa sih dahsyat itu, nah sehingga anak-anak tahu. Nah, kita harus siap menjalankan. Dan saya lihat sekarang perbandingannya sudah sangat bagus. Nah, baik itu anak-anak di luar maupun yang di dalam sudah seimbang. Artinya kita bisa lihat di kelas 1, di kelas 2 sekarang dan kelas 3 sekarang sudah disiplin alhamdulillah, walaupun ada 1-2 jadi yang enggak disiplin tapi tertutupi dengan yang disiplin tersebut. Nah, budaya disiplin, amanah dan sebagainya lah. Sehingga budaya-budaya kita tertanam di seluruh SMP tingkat kelas 1 dan kelas 2 udah tertanam bahkan semua. sampai ke guru-gurunya ya harus disiplin juga. Ya, sekolah kita menganut half day atau full day Ustaz? Sekolah kita full day Ustaz. Full day. Berarti Senin sampai Sabtu, Jumat. Senin sampai Jumat. Sampai Jumat ya. Dari itu full ya kegiatannya ya. Full kegiatannya. Kalau untuk program-program yang akan dicapai untuk 4 atau 5 tahun ke depan kira-kira apa Ustaz?
Program yang pertama secara umum tentunya anak-anak itu harus bisa menghafal Al-Quran, itu yang pasti. Yang kedua bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Sekolah favorit sekolah tentunya. atau favorit ya. Ya, yang favorit. Nah, sehingga kita sekarang sangat bekerja keras, kemudian kita akan menjalin kerjasama juga ke sekolah-sekolah favorit tersebut. Nah, dan mendata, yang pertama sekali kita harus mendata dulu siswa. Kemana sih minat-minatnya setelah di SMP ini, sehingga kita ada arah. Nah, sehingga kemudian setelah kita ada panduan dari anak-anak, kemudian kita kerjasama dengan sekolah itu. Kita mengecek apa sih syarat-syarat untuk masuk sekolah itu. Nah, itu program yang sangat kami impikan sekarang untuk sekolah-sekolah favoritnya. Kemudian untuk ke depan juga kita akan membenahi dari segi kualitas atau guru lah. Kualitas guru. Karena kenapa? Saya berpikir begini, Ustaz. Karena apabila kualitas guru sudah baik, tentunya siswa-siswa kita juga akan baik. Betul. Kita terus mengupdate tentang informasi-informasi terupdate sekarang tentang bagaimana sih cara pembelajaran yang bagus. Sehingga anak-anak tidak monoton lah, Ustaz ya. Monoton. Nah, itu aja mendengar, kalau kita menulis dulu, melihat itu aja. Kalau sekarang ini saya tertarik juga nih, Ustaz. Ada pola di kami. Ketika mengajar itu saya lihat guru-guru mengajar sudah seperti mahasiswa sekarang, Ustaz. Nah, anak-anak langsung presentasi. Anak-anak bisa presentasi, bisa mengerjakan segala tugasnya seperti mahasiswa. Sehingga saya sendiri yang S2, luar biasa juga anak-anak ini. Sudah bisa mempresentasi, kemudian bisa menjawab pertanyaan daripada kawan-kawannya yang sangat kritis. Walaupun pertanyaan-pertanyaan tersebut orang itu nyoba saja baku cek tiga-tiga menjik Ustaz. Nah, ternyata ketika dicek alhamdulillah bisa, Ustaz. Alhamdulillah bisa. Artinya anak-anak kita ini punya bakat yang luar biasa ya. Cuma mungkin karena selama ini tidak dibenahi itu di korek mungkin ataupun tidak dicoba keluarkan ya. Berarti harus kita selidiki. Ya, harus kita selidiki. Supaya keluar bakat minatnya ya. Betul. Mungkin selama ini terpendam gitu saya. Benar, Ustaz. Karena kita lihat sekarang memang anak-anak pendiam. Namun apabila kita sudah memberikan tanggung jawab, saya lihat anak-anak itu terampil, Ustaz. Terampil. Walaupun di situ dia pertama sekali mungkin gemetar ataupun takut, Ustaz. Itu pertama-tama. Tapi sekarang saya lihat orang itu sudah bisa mempresentasi dan tanggung jawab sendiri, Ustaz. Alhamdulillah sekali itu. Nah, sehingga setidaknya tampil di depan itu walaupun tidak bisa menguasai seluruh materi, dia sudah pandai berbicara aja. Nah, itu yang paling penting, Ustaz. Karena ke depan kita kalau memang kita pandai namun kita tidak pandai berbicara, kita juga akan kalah, Ustaz. Berarti harus latih vokalnya, Ustaz. Iya, benar. Bukan vokal nyanyi ya, vokal berbicara di depan umum ya. Iya. Kita harus cek juga mentalnya. Oke. Ini masih sekolah untuk ke depannya apa? Dengar-dengar mau diasramakan, Ustaz. Apa benar itu, Ustaz? Itu masih wacana, Ustaz. Masih wacana ya. Karena kita di sini kan pertama sekali memang ada wacana untuk asrama. Namun setelah kita melihat ada beberapa persen yang memang wali murid ada yang kepengen asrama, ada yang nggak kepengen asrama. Nah, karena beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun lah, kalau 1 tahun lah ya, banyak sekali bukan kita menginikan asrama, enggak juga, banyak sekali anak-anak yang memang tidak mau asrama, tidak siap untuk masuk asrama, sehingga orang tua anak saya pengen masuk asrama, itu berarti minatnya dari orang tua bukan dari anaknya. Betul. Ada juga yang dari anaknya ternyata asrama seperti ini saya nggak sanggup ya, saya harus pindah. Ada yang 1 hari atau ada yang 1 minggu harus pindah. Nah, sehingga saya mengusulkan kami berprogram begini untuk perkenalan asrama itu bagaimana. Kami ada 1 program. Nah, program itu Mabit namanya. Mabit. Nah, dan selama ini sudah berjalan, Ustaz? Sudah berjalan selama 2 tahun ini, Ustaz. Sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah berjalan Mabitnya. Program Mabit tersebut kami adakan setiap sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, nginap di sekolah. Di sekolah. Masuknya berarti dari sore Jumat sampai Minggu, sampai Sabtu lah ya, siang ataupun pagi ada dijemput. Nah, sehingga anak-anak terbiasa ataupun ada pelajaran seperti ini ya asramanya. Nah, sedikit demi sedikit ketika mungkin nih dengan ada pembelajaran seperti itu, anak-anak sudah terbiasa, kemudian sudah mengetahui bagaimana asrama tersebut. Pas SMA mungkin ada anak-anak, ayah saya pengen asrama nih ya.
Saya udah siap asrama. Nah, kenapa? Karena kita sudah didik pelan-pelan. Tanpa terasa. Sudah memperkenalkan bagaimana suasana di asrama ya bersama kawan. Sehingga pertama sekali kami mencetus mabit itu ada anak-anak yang tidak mau ikut, Ustaz. Nggak mau nginap. Ada yang nggak mau ikut. Ada yang orang tuanya, aduh anak saya malam ini nginap di sekolah ya kayak gitu. Ada yang maksudnya. Berarti yang was-wasnya dari orang tua. Orang tua juga. Anak-anak juga ada yang saya nggak mau ikut, Ustaz. Ada juga dari ada juga. Namun setelah diikutin kegiatan-kegiatan yang ada di mabit tersebut, besok minggunya Ustaz, minggu depan kita laksanakan lagi Ustaz. Minta lagi. Sehingga kami guru, nah ini kalau misalnya minggu depan lagi sudah sakit Ustazah, nggak sanggup ngajar lagi nanti. Udah seperti itu, karena kenikmatan ataupun kesenangan yang bersama kawan-kawannya ditemukan ketika mabit tersebut, saya lihat. Iya. Nah, karena di sana banyak pendidikan yang mereka dapat secara tidak langsung ya. Iya. Baik itu dari segi sosialnya, komunikasinya, kebersamaannya di situ. Saya lihat anak-anak SMP sekarang sudah seperti anak SMA, bisa membuat suatu organisasi orang tuh sendiri yang menghandle-nya. Kalau ada masalah kita membebankan. Apa namanya itu? Ini masalahnya seperti ini. Coba kamu selesaikan. Ada OSIS-nya. Ada OSIS-nya. Ada OSIS-nya. Jadi OSIS aktif tidak vakum. Alhamdulillah. Berarti selama ini kita sudah 2 bulan ini dihadapi oleh COVID-19. Jadi bagaimana proses selama belajar COVID ini, Ustaz? Proses belajar sama COVID ini kalau dikatakan maksimal tidak juga enggak maksimal. Namun di sekolah kita tetap melanjutkan pembelajaran daring. Pelajaran daring. Ada guru yang membuat materi-materi kemudian dikirim kepada siswa. Setelah dikirim kita melihat apakah siswa tersebut adalah belajar atau enggak. Kita juga memberikan tes ya. Kita memberikan tes melalui evaluasinya. Kita lihat evaluasinya apakah siswa tersebut ada belajar atau enggak. Kita jalankan. Kemudian kita juga tidak terputus komunikasi dengan para wali murid, enggak putus. Selalu kita komunikasi. Namun yang sekarang kita lihat, pertama-tama libur, anak-anak suka libur. Ternyata sekarang rupanya belajar di rumah makin tambah serem sekali daripada sekolah. Enaknya sekolah. Nah, tapi dari COVID ini kita juga bisa ambil pelajaran kalau misalnya dari sisi pendidikan. Yang pertama sekali, ternyata seperti inilah belajar di rumah. Ternyata seperti inilah anak saya belajar di sekolah. Ternyata seperti inilah susahnya guru di sekolah mendidik anak saya. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari COVID ini. Saya lihat seperti itu kan. Kemudian di COVID ini juga mengajarkan guru-guru yang selama ini mungkin tidak belajar tentang teknologi. Dengan adanya COVID ini ibu-ibu jadi tahu ya teknologi lebih dalam ya. Lebih dalam. Itu juga satu pembelajaran yang sangat bagus saya kira. Kalau dulu mungkin kita hanya menghayal bagaimana sih program belajar jarak jauh ya. Sekarang harus dialami ya. Sekarang harus. Mau tidak mau harus dialami. Itu satu pembelajaran yang sangat luar biasa juga ya kan. Bukan berarti kita ini harus berpanjang lom COVID, enggak juga seperti itu. Enggak boleh seperti itu juga kan. Cuman dari COVID itu kita mengambil pelajaran yang positif aja. Walaupun ada negatifnya, kita positif juga ambil juga. Karena di balik semua masalah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, Ustaz. Cuma tergantung orang menilainya aja kan. Betul. Kalau memang menilai positif ya positif, kalau menilai dari pandangan negatif ya negatif ya. Betul. Coba sekarang jangan kita berpandang negatif, cobalah kita berpandang positifnya. Apa sih positifnya itu dalam? Iya. Karena mengingat waktu untuk mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan sebagai penutup. Oke. Sebagai penutup pesan dan kesannya, saya berharap selaku kepala sekolah SMP Nurul Quran, semoga COVID ini berlalu sehingga kita segera berlalu dan Allah angkat penyakit-penyakit ini dari dunia kita, khususnya di Aceh ya. Sehingga ketika tahun ajaran baru nanti anak-anak bisa sekolah dan bisa bersama lagi lah dengan guru-guru. Yang selama ini banyak sekali siswa-siswa yang rindu akan sekolah, saling merindukan anak-anak, anak-anak rindu sekolah dan guru ya. Betul Ustaz. Kadang-kadang saya juga begini Ustaz. Di HP saya juga ada foto anak-anak saya, lihat pengen juga sekolah, masuk sekolah jumpa sama anak-anak. Dan ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata sebenarnya kesenangan itu. Semoga di tahun ajaran baru kita bisa masuk sekolah
seperti semula lah Ustaz ya. Ya, Di insyaallah. seluruh ya insyaallah. Walaupun sudah ada wacana dari Kemendikbud yang hijau akan masuk, tetap masuk ya. Semoga Aceh kita hijau ya. Aceh Insyaallah. hijau ya. Semoga aja. Semoga ya. Semoga aja. Ini sudah bertambah 5 orang dari Lok semua ya. Iya, itulah Ustaz. dalam 2 hari ini. Semoga lah ya bulan Juli bisa hijau ya. Bisa hijau ya. Semoga kita Semoga doakan kita bisa bersama-sama lagi ke sekolah ya. sekolah. Nah, sama-sama kita berdoa semoga wabah ini terus berlalu lah, hilang dalam dunia ini ya, khususnya di Aceh. Itu pesan saya. Dan terus tetap belajar di rumah. Pesan saya kepada anak-anak seluruhnya, kita siswa ataupun tetap belajar di rumah, karena belajar itu tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada istilah libur dalam tidak belajar. Ada istilah libur jadi ya. Terus menerus ya, continue ya. Kalau misalnya dalam hadis belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Kita masih dalam dunia ini, masih sama-sama kita terus belajar. Jangan merasa di kita itu sudah hebat. Ilmu kita sudah tinggi, enggak. Di atas langit ada langit. Kalau ibaratkan diibaratkan air laut itu sebagai tinta ya, dan seluruh daun-daun di dalam dunia ini sebagai pena, tidak akan habis ilmunya Ustaz. Begitu banyak ilmu Allah. Itu pesan saya kepada anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Ini seperti bunyi ayat Al-Qur'an, wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Iya, benar Ustaz. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada hambanya kecuali hanya sedikit ya. Iya, betul. Jadi kita sendiri harus proaktif untuk mengejarnya. Makanya nggak ada istilah libur dalam hal menuntut ilmu. Baik, terima kasih Ustaz Afnan atas perbincangan dan dialog ini. Semoga nanti sahabat muslim lebih mengenal tentang Nurul Quran, SDIK dan SMPIK tentunya ya. Saya selaku MC undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.